Halo, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran prakarya. Hari ini kita belajar tidak di pemandangan luar. Biasanya Bu Teni pingin sekali ngajar di kelas atau di sekolah, tapi karena sekolah sedang mengalami lockdown, sehingga di pertemuan terakhir kita ini, karena minggu depan akan pas, kita belajar melalui studio yang ada, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang produk kerajinan serat hewan. Nah, mungkin kamu pernah mendengar, kemudian melihat, ya, sepanjang kamu punya pengalaman untuk bepergian, begitu, ya. Dan serat hewan yang menjadi dasar dari sebuah kerajinan itu yang dimanfaatkan adalah seperti bulu domba, kemudian ulat sutra, bulu biri-biri, kemudian kulit hewan. Nah, mungkin kamu pernah pergi ke daerah-daerah yang memproduksi serat-serat hewan ini. Dan pasti ya, Bu Teni yakin pasti kalian pernah melihat paling tidak bulu domba atau bulu biri-biri. Kalau di Indonesia orang sering menyebutnya dengan kambing gembel, ya. Mungkin kalian pernah mendengar itu. Nah, apakah kalian tahu beberapa daerah di Indonesia atau di Pulau Jawa yang menghasilkan bahan kerajinan untuk sebuah produk dari serat hewan? Bu Teni harap kalian pernah mendengar sebuah kota yang bernama Indramayu, ya. Kalau mendengar kata Indramayu, pasti kalian lebih familiar dengan mangga, ya. Tetapi selain mangga, ternyata di Indramayu juga salah satu tempatnya namanya Tapos, ya. Itu juga banyak pengrajin yang membuat hasil produk kerajinan dari bulu domba. Mereka merubah berbagai macam bulu domba ini untuk menjadi hiasan-hiasan yang menarik dan kreatif, begitu. Dan masih banyak produk kerajinan lain yang bisa dihasilkan atau digeluti, ya. Digeluti itu artinya dimanfaatkan, berkreasi lagi, begitu, ya, untuk menghasilkan kerajinan-kerajinan yang mendatangkan penghasilan bagi setiap pribadi yang punya inovatif yang tinggi dan kreativitas yang tinggi, juga pendapatan bagi daerah tempat tinggal mereka, begitu, ya. Semua ini tergantung dari variatif atau kemauan, beragam kemauan, minat dari masyarakat tersebut untuk memanfaatkannya. Nah,
dalam produk kerajinan serat hewan, ya, dalam produk kerajinan serat hewan itu yang bagian A ada bahan serat hewan, ya, dan ada beberapa hewan yang dicontohkan di buku kamu, antara lain itu serat dari wool atau bulu domba, ya. Kemudian dari kepompong ulat sutra, ya. Kemudian dari alpaka, bulu alpaka. Nah, dari jenis-jenis serat hewan, ya, dapat diolah untuk berbagai macam kreasi dan dilakukan dengan beberapa tahap pengolahan, seperti harus mencukur bulunya, ya, kemudian membersihkan bulu domba atau bulu alpaka supaya nanti kalau dipakai tidak membuat alergi, begitu, ya. Kemudian cara untuk mencucinya harus yang memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Kemudian mengeringkan di bawah sinar matahari atau ada alat pengusus, dan juga bisa yang terakhir itu bagaimana orang harus memintalnya, ya. Jadi tahap pengolahan bahan serat hewan itu ada beberapa tahap, ya. Yang pertama adalah pencukuran, ya. Yang kedua adalah pembersihan. Yang ketiga adalah pencucian. Yang keempat adalah penjemuran, dan yang kelima adalah pemintalan. Kalian harus ingat baik-baik itu, ya. Nah, dari hasil itu akan diperoleh benang, ya. Yang jawab benang pintar, ya. Jadi dari hasil yang sudah didapatkan itu setelah kering harus dipintal untuk menjadi benang, dan setelah menjadi benang dapat diolah untuk menjadi produk dengan harga yang memiliki harga yang tinggi dan punya nilai pakai yang sangat baik, begitu. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh bulu domba sering orang menenun menjadi bahan kain, begitu. Jadi bulu alpaka ataupun bulu domba ataupun serat dari kepompong ulat sutra itu orang harus setelah menjadi benang orang harus menenunnya menjadi selembar kain, ya. Dan setelah menjadi selembar kain itu baru bisa diolah menjadi hal-hal yang diinginkan, ya, seperti baju, celana, jaket, ya, sesuai keinginan dari yang membuatnya, begitu. Nah, perlu kalian tahu juga, ya, ini harus diingat juga nih, ya. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa bulu domba atau wool memiliki beberapa kelebihan. Nah, diingat, ya, bulu domba atau wool memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah beratnya pas, ya, kemudian hangat, halus, ya. Karena itu bulu domba ini orang lebih senang membuatnya menjadi
produk-produk fashion ya. Kamu boleh mencari tahunya ya, buka YouTube, buka Google dan cari tahu kira-kira produk fashion apa yang dihasilkan dari bulu domba atau benang wool ini ya. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kalian. Oke, jadi yang bagian B ya adalah alat produk kerajinan serat hewan. Ini hampir sama dengan alat produk kerajinan serat alam. Nah, di buku kalian itu ada 4, yaitu yang pertama gunting, alat cukur. Nah, alat cukur ini kamu bisa lihat di hampir sama dengan yang ada di potong rambut ya. Kalau anak laki-laki yang pergi ke pemangkas rambut pasti akan melihat alat cukur ini. Kemudian yang berikutnya adalah baskom atau loyang ya, tempat untuk menadah bulu domba atau bulu alpaka ketika dicukur. Kemudian jarum. Ini adalah alat-alat, mungkin ditambahkan dengan beberapa alat yang lain, tetapi inilah alat-alat inti yang dipakai dalam memproduksi bahan serat hewan begitu. Bagian C adalah produk kerajinan dari serat hewan. Nah, tadi sudah Ibu singgung tentang bulu domba atau wool ini lebih dipergunakan untuk produk-produk fashion atau lebih kepada membuat pakaian ya, untuk kebutuhan manusia begitu ya. Maka tentu saja ini diproduksi pasti hanya untuk menjadi benang. Kemudian untuk menjadi benang itu ada beberapa alat atau produk yang dipakai, baik itu secara tradisional ataupun secara modern. Tapi yang diperlukan bisa kalian lihat di buku kalian itu adalah yang pertama adalah alat pemintal, kemudian alat penggulung benang. Nah, setelah sudah menjadi benang ya, setelah sudah menjadi benang itu maka akan diolah ya, diolah sesuai dengan fungsinya masing-masing atau sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ada yang bisa membuat setelah sudah ditenun begitu ya, dari benang kemudian ditenun menjadi selembar kain. Ada yang bisa membuat sal, jaket, baju, kemudian apa ya, busana-busana yang sesuai dengan kebutuhan manusia begitu. Nah, kain sutra sendiri ya, di situ kita belajar tentang ulat sutra. Kain sutra sendiri dapat diolah menjadi beberapa produk juga ya, tergantung fashion saat itu ya, karena sutra ini sangat mahal ya dibandingkan dengan wool ya. Biasa orang harus merancangnya dengan sungguh-sungguh ya, karena sayang kalau sampai salah merancang, bahan ini terbuang atau rusak ya. Jadi ketika bahan untuk fashion itu lebih mahal, biasanya orang harus memperhitungkannya dengan bijaksana seperti itu. Nah, ada beberapa definisi di situ tentang bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias. Kerajinan fungsi pakai adalah kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda yang dihasilkan
tersebut dan memiliki nilai estetika sebagai tambahan agar lebih menarik. Sedangkan fungsi hias adalah kerajinan yang hanya mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan guna dari barang tersebut. Contoh kerajinan ini seperti miniatur, patung, dan lain-lain yang hanya menjadi kenikmatan bagi siapa yang melihatnya. Jadi fungsi hias itu hanya untuk menyenangkan mata, ya. Oke. Nah, teknik yang digunakan dalam memproduksi kerajinan bahan serat hewan ini adalah menjahit, menenun, merajut, ya. Itu yang sering dipakai. Kalian bisa lihat beberapa contoh hasil produksi kerajinan serat hewan beberapa berikut ini. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Bu Teni harap bahwa kalian akan belajar lagi buku kalian, membaca ulang, melihat lagi beberapa video Bu Teni yang sudah Bu Teni kirimkan kepada kalian, dan belajar sungguh-sungguh. Semoga kalian memperoleh nilai yang baik. Bukan saja memperoleh nilai, tetapi kalian memiliki pengetahuan yang baik dalam memahami pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, selamat mempersiapkan diri untuk PAS, dan ketika libur nanti jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa memakai masker, ya, menjaga jarak, ya, dalam kerumunan atau bepergian, kemudian mencuci tangan, ya, dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi setelah kita melakukan semua itu, Bu Teni harap kita dapat berjumpa lagi di semester kedua di tahun depan. Selamat menanti PAS dan selamat libur, dan juga selamat menikmati tahun 2021 yang sudah di depan mata. Jangan lupa jaga kesehatan supaya kita dapat bertemu dalam pembelajaran berikutnya.